Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut kelas 12 bab 4 integral latihan soal 4.5 nomor 1 sampai dengan 5 halaman 167. Soal nomor 1, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat plus X min 12 dengan sumbu X. Pertama adalah mencari titik potong dengan sumbu Y pada persamaan ini. Y sama dengan X kuadrat plus X min 12. Tujuannya di sini adalah untuk menentukan persamaan ini ada di atas sumbu X atau ada di bawah sumbu X. Ya, jadi tujuan mencari titik potong dengan sumbu Y ini adalah tujuannya adalah untuk menentukan apakah persamaan ini ada di bawah sumbu X atau di atas sumbu X pada X sama dengan 0. Ya. Pada X sama dengan 0 ini ada di bawah sumbu X atau di atas sumbu X. Jadi seperti itu. Di sini saya kembali ke sini, mencari titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Sehingga kita substitusikan ke persamaan ini, X-nya sama dengan 0. Sehingga saya tuliskan Y sama dengan X-nya diganti 0, berarti X kuadrat plus 0 dikurangi 12. Berarti Y-nya sama dengan min 12. Jadi dipastikan bahwa persamaan ini pada saat X sama dengan 0, itu ada di bawah sumbu X. Berarti kurvanya itu ada di bawah sumbu X. Ya. Selanjutnya adalah mencari titik potong dengan sumbu X. Tujuannya di sini mencari titik potong dengan sumbu X adalah untuk mencari interval dari integralnya, batas bawah dan batas atas integralnya. Itu titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Sekali lagi kita fokus ke persamaan ini. Jadi Y-nya itu kita ganti dengan 0. Berarti di sini 0 sama dengan X kuadrat plus X min 12. Saya tulis X kuadratnya terlebih dahulu. Berarti X kuadrat min X kuadrat plus X min 12 itu sama dengan 0. Kita faktorkan. Pemilihan angkanya adalah kalau dikalikan itu hasilnya adalah min 12. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 1. Berarti kita pilih min 3 dan 4. Min 3 dikalikan 4 hasilnya adalah min 12. Min 3 min 3 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 1. Berarti benar ya, berarti pemfaktoran ini benar. Sehingga X min 3 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Sehingga di sini min 3 pindah ke ruas kanan menjadi plus 3. Sehingga X-nya sama dengan 3. Di sini plus 3 di ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi min 3. Berarti diperoleh X-nya sama dengan min 4. Maaf ya, di sini plus 4 di ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi min 4. Berarti X-nya sama dengan min 4. Jadi ini adalah merupakan batas integralnya. Batas bawahnya min 4, batas atasnya adalah plus 3. Kalau kita gambarkan seperti ini, ya, jadi titik potong dengan sumbu X itu untuk persamaan ini ada di min 4 ya, dan 3. Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya untuk persamaan ini yaitu ada di min 12 di sini. Jadi benar dugaan kita awal tadi bahwa kurva ini pada interval min 4 sampai dengan 3 itu ada di bawah sumbu X. Nah, dengan mencari dua bagian ini atau dua sisi ini itu sudah cukup untuk kita menentukan luas daerahnya. Sehingga bisa kita tuliskan mencari luas daerah. Luasnya itu sama dengan karena kurva ada di bawah sumbu X, maka kita beri tanda negatif. Kenapa? Karena kalau kurva berada di bawah sumbu X itu nilai integralnya akan negatif. Sedangkan luas itu nilainya selalu positif. Sehingga untuk mempositifkan integral ini kita beri tanda negatif. Sekali lagi ya, integral yang berada di bawah sumbu X ya, ini nilainya negatif. Ya, jadi integral ini negatif. Karena luas itu selalu positif, maka di sini harus kita beri tanda negatif. Sehingga di sini negatif dikalikan negatif nanti hasilnya akan positif. Jadi luasnya ini nanti akan positif. Jadi seperti itu.
Kembali lagi ke sini, berarti luasnya sama dengan kita beri tanda negatif karena berada di bawah sumbu X. Kemudian batasnya adalah di sini min 4 batas bawahnya, kemudian 3 batas atas integralnya. Sedangkan persamaan integralnya langsung kita pakai yang ini, x kuadrat plus x min 12 dx. Jadi ini nantinya yang akan kita cari. Sehingga luas integralnya satu lagi min integral min 4 sampai dengan 3 buka kurung x kuadrat plus x min 12 tutup kurung dx. Nah, ini bentuknya sudah sederhana, jadi tinggal kita integralkan negatif buka kurung. Di sini x kuadrat kita integralkan akan menjadi 1 per, kita tinggalkan dulu, kita fokus ke x-nya. X kuadrat berdasarkan sifat integral, untuk mengintegral x kuadrat ini ditambah dengan 1 pangkatnya. Ya. Sehingga di sini pangkatnya diperoleh 2 plus 1. Kembali ke 1 ini, maka di sini kita tulis 1 per 2 plus 1. 2 plus 1 ini diperoleh dari pangkat dari ini, harus sama. Ya. Jadi 1 per 2 plus 1 harus sama dengan pangkat dari x-nya ini, 2 plus 1. Kemudian ditambah x ini diintegralkan menjadi, kalau x ini artinya adalah x pangkat 1, sehingga di sini kita tulis 1 plus 1. Ya, sedangkan di sini di koefisiennya menjadi 1 per 1 plus 1. 1 plus 1 ini diperoleh dari pangkat dari x-nya ini harus sama. Kemudian untuk min 12 kita integralkan akan menjadi min 12x. Kita hitung dulu. Di sini 2 plus 1 berarti 3. Kemudian pangkatnya dari x juga sama, 2 plus 1 itu 3. Kemudian yang ini 1 plus 1 itu 2. Kemudian pangkat x-nya juga sama, 1 plus 1 itu 2. Kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, tinggal kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Ya. Negatifnya jangan lupa, buka kurung. Di sini batas atasnya 3, berarti x-nya ini kita ganti dengan 3. Berarti 1 per 3 dikalikan 3 pangkat 3, x-nya diganti 3, ditambah setengah 3 pangkat 2, x-nya diganti 3, dikurangi 12 dikalikan 3, x-nya diganti 3. Ya, ini untuk bagian batas atas. Kemudian untuk bagian batas bawahnya dikurangi, buka kurung, batas bawahnya min 4, berarti sepertiga dikalikan buka kurung min 4 tutup kurung pangkat 3 ditambah setengah dikalikan buka kurung min 4 pangkat 2 dikurangi 12 dikalikan min 4. Setelah itu kita hitung 3 kuadrat 3 pangkat 3 itu 27 dibagi 3 berarti 9. Kemudian 3 kuadrat itu 9 dikalikan setengah berarti 9 per 2. Min 12 dikalikan 3 berarti min 36. Dikurangi buka kurung, di sini min 4 pangkat 3 berarti min 64. Dikalikan sepertiga berarti min 64 per 3. Kemudian di sini min 4 kuadrat berarti 16 dibagi 2 berarti 8. Kemudian min 12 dikalikan min 4, min ketemu min plus 12 dikalikan 4 berarti 48. Selanjutnya 9 dikurangi 36 itu min 27. Kemudian di sini 8 ditambah 48 itu ada 56. Selanjutnya kita samakan penyebutnya ke penyebut 2. Berarti 27 itu dikalikan 2 per 2. Hasilnya adalah 54 per 2. Sedangkan di sini kita samakan penyebutnya ke 3. Berarti 56 itu dikalikan 3 per 3. Hasilnya adalah 168 per 3. Selanjutnya 9 per 2 dikurangi 54 per 2. Hasilnya adalah min 45 per 2. Sedangkan di sini min 64 per 3 ditambah 168 per 3. Hasilnya adalah 104 per 3. Di sini kita samakan penyebutnya ke dalam 6 ya. Di sini 2, di sini 3, berarti penyebutnya kita samakan ke dalam 6. 45 per 2 berarti kita kalikan dengan 3 per 3. Hasilnya adalah di sini tanda negatifnya, kemudian kita kalikan 3 per 3 menjadi menjadi 135 per 6. Jadi di sini min 135 per 6. Dikurangi, sedangkan di sini 3 dijadikan ke 6 berarti dikalikan 2 per 2. Sehingga di sini 104 per 3 dikalikan 2 per 2 hasilnya adalah 208 per 6. Kita hitung min 135 per 6 dikurangi 208 per 6 hasilnya adalah min 343 per 6. Kemudian negatif ketemu negatif positif berarti luasnya adalah 343
343/6. Jadi hasil akhirnya adalah luasnya adalah 343/6. Kemudian soal nomor 2. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan min X kuadrat plus 4. Ya. Langkah pertama adalah kita mencari titik potong dari kedua persamaan ini. Ya, sehingga mencari titik potong Y kuadrat, Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan min X kuadrat plus 4X. Ya, jadi di sini saya tulis terlebih dahulu yang ini, Y sama dengan min X kuadrat plus 4X. Mencari titik potong artinya adalah kita mensubstitusikan persamaan yang satu ke persamaan yang lain. Jadi Y sama dengan X kuadrat ini kita substitusikan ke persamaan ini. Persamaan Y sama dengan min X kuadrat plus 4X. Ya, jadi di sini Y-nya, ya Y yang ini kita ganti dengan X kuadrat. Ya, di sini. X kuadrat diperoleh dari mana? Dari persamaan yang satu ini. Y sama dengan X kuadrat. Jadi Y-nya ini kita ganti dengan yang ini. Sehingga di sini diperoleh X kuadrat sama dengan min X kuadrat plus 4X. Selanjutnya adalah kita pindah yang ruas kanan ini semuanya ke ruas kiri. Sehingga di sini negatif X kuadrat pindah ke ruas kanan menjadi plus X kuadrat. Plus 4X pindah ke ruas kanan menjadi min 4X. Berarti ruas kanannya sama dengan 0. Kita hitung X kuadrat ditambah X kuadrat berarti 2X kuadrat min 4X sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Di sini kita faktorkan, kita keluarkan 2X-nya. Sehingga kita peroleh 2X dikalikan buka kurung X min 2 tutup kurung sama dengan 0. Sehingga kita peroleh akarnya adalah X sama dengan 0 atau X min 2 yang ini sama dengan 0. Min 2 di ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi plus 2. Sehingga diperoleh X sama dengan 2. Nah, jadi di sini titik potongnya adalah ada di dua titik, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan X sama dengan 2. Selanjutnya di sini untuk Y sama dengan X kuadrat. Kita tentukan kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Di sini A-nya itu sama dengan 1, berarti plus. Jadi kurvanya itu terbuka ke atas. Kalau plus, kurvanya terbuka ke atas. Setelah itu kita mencari sumbu simetrisnya, yaitu X sama dengan min B per 2A, yaitu sama dengan B-nya di sini 0, A-nya 1, B-nya 0. Ya kan, pada persamaan Y sama dengan X kuadrat ini. Sehingga di sini B-nya 0, A-nya 1. Berarti nilainya sama dengan 0. Ya, jadi berarti titik puncaknya itu ada di X sama dengan 0. Kemudian untuk Y sama dengan min X kuadrat plus 4X. Persamaan yang kedua ya. Nah, sama caranya kita tentukan tentukan kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Di sini diperoleh A-nya sama dengan min 1 atau negatif. Kalau negatif, kurvanya itu terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah, kemudian kita cari sumbu simetrisnya. Sumbu simetrisnya adalah X sama dengan min B per 2A. B-nya di sini 4, A-nya di sini min 1. B-nya 4, A-nya min 1. Sehingga min ketemu min plus 4 dibagi 2, 2. Sehingga sumbu simetrisnya di sini X sama dengan 2. Berarti titik puncaknya atau nilai maksimumnya itu ada di X sama dengan 2. Sehingga kalau kita gambarkan akan seperti ini. Tujuan untuk pada bagian kedua ini, ya ini adalah untuk menentukan kurva mana yang ada di posisi atas dan ada di posisi bawah. Ya. Sedangkan untuk yang pencarian titik potong kedua kurva ini untuk menentukan batas intervalnya atau batas integral bawah dan batas integral atasnya. Di sini bisa kita lihat, kita kembali ke sini. Di sini untuk Y sama dengan X kuadrat, grafiknya terbuka ke atas. Berarti ini. Jadi seperti itu. Sumbu simetrisnya ada di X sama dengan 0, berarti di sini. Ya, titik puncaknya ada di sini. Jadi seperti ini grafiknya. Nah, sedangkan untuk yang persamaan kedua, A-nya sama dengan min 1, berarti negatif. A-nya kurvanya terbuka ke bawah, berarti bentuknya seperti ini.
Sumbu simetrisnya ada di X sama dengan 2, berarti di sini. Ya, ada di titik potong keduanya. Di sini. Berarti ini titik puncak untuk yang persamaan kedua, Y sama dengan X kuadrat plus 4X. Di sini 2, berarti titik puncaknya di sini. Jadi dengan mencari 2 ini kita tahu bahwa kurva mana yang ada di atas dan kurva mana yang ada di bawah. Kalau ini terbuka ke bawah berarti bentuknya seperti ini terbuka ke atas, berarti bentuknya seperti ini, sedangkan ini terbuka ke bawah berarti bentuknya seperti ini. Dengan sumbu simetris 0 dan sumbu simetris 2, berarti pasti yang ada di atas adalah yang persamaan kedua. Ya, jadi tujuan ini yang kita mencari pada sesi yang kedua ini, bagian kedua ini adalah tujuannya untuk mencari kurva mana yang ada di atas dan ada di bawah. Ya, jadi di sini terlihat bahwa kurva yang ada di atas adalah yang ini. Ya, sedangkan yang di bawah adalah kurva yang pertama, Y sama dengan X kuadrat. Dengan demikian kita bisa mencari luasnya. Di sini titik potongnya ada di 0, X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Berarti batas bawahnya itu 0, batas atasnya 2. Sedangkan kurva yang ada di atas itu yang ini. Berarti buka kurung min X kuadrat plus 4X tutup kurung itu dikurangi dengan kurva yang ada di bawah. Itu ini X kuadrat. Tutup kurung dx. Jadi untuk mencari luas dua buah kurva yang saling berpotongan, itu kurva yang ada di atas, posisi kurva yang ada di atas itu dikurangi kurva yang ada di bawah. Kenapa? Karena yang kita cari adalah luas yang ini, yang ada di tengah-tengah ini, yang diantaranya ini, ya, yang ini. Jadi kita dapat luas yang ini, kita tulis dulu. Jadi di sini kita tulis lagi luas sama dengan integral dari 0 sampai dengan 2 buka kurung lagi min X kuadrat plus 4X tutup kurung min buka kurung X kuadrat tutup kurung dx. Ya, kita hitung berarti di sini min X kuadrat dikurangi X kuadrat berarti min 2X kuadrat. Ya. Bentuknya sudah sederhana, tinggal kita integralkan. Berarti di sini min 2X kuadrat kita integralkan menjadi min 2 per. Kita tinggalkan dulu, kita fokus ke X-nya. X kuadrat berarti ditambah 1 pangkatnya berdasarkan sifat integral. Ya, ditambah 1 berarti pernya tadi, 2 pernya tadi ini harus sama dengan pangkatnya, berarti 2 ditambah 1. Ya, ini berdasarkan definisi integral ya. Kemudian untuk yang ini juga sama, plus 4 per, kita fokus ke X-nya, berarti X di sini kalau tidak ditulis berarti pangkatnya 1. Berarti 1 ditambah 1, berarti pernya tadi 1 ditambah 1 juga harus sama dengan pangkatnya. Dengan batas integralnya 2, 0. Atasnya 2, bawahnya 0. Kita hitung dulu, 2 ditambah 1 berarti 3. Begitu juga dengan pangkatnya, 2 ditambah 1, 3. Kemudian di sini juga sama, 2 tambah 1, 2. Kemudian di sini untuk pangkat X-nya 1 tambah 1 itu 2 untuk yang bagian bawahnya ini penyebutnya. Untuk yang X-nya juga sama, 1 tambah 1 itu 2. Setelah itu kita sederhanakan, 4 dibagi 2 itu 4 dibagi 2 itu 2. Kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, tinggal kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya. Nah, itu kita cari batas atasnya dulu. Di sini X-nya kita ganti dengan 2. Berarti buka kurung min 2 per 3. Di sini 2 pangkat 3. X-nya diganti 2. Ditambah 2 dikalikan. X-nya diganti 2. Berarti 2 kuadrat. Tutup kurung. Ini untuk batas atas integralnya. Sedangkan untuk batas bawah integralnya itu kita substitusikan 0. X-nya diganti 0. Sehingga di sini buka kurung min 2 per 3. 0 pangkat 3 ditambah 2 dikalikan 0 pangkat 2. Kita hitung di sini 2 pangkat 3 itu 8 dikalikan 2 16. Berarti di sini min 16 per 3 ditambah 2 pangkat 2 itu 4 dikalikan 2 berarti 8. Sedangkan di sini 0, di sini 0. Kita samakan penyebutnya di sini ke dalam 3, berarti 8 dikalikan 3 per 3 hasilnya adalah 24 per 3.
Sehingga min 16 per 3 ditambah 24 per 3 hasilnya adalah 8 per 3. Jadi luas daerahnya yaitu sama dengan 8 per 3. Soal nomor 3, tentukan luas daerah yang dibatasi Y kuadrat sama dengan 2X min 2 dan Y sama dengan X min 5. Di sini kita harus mengubah dulu untuk menyelesaikan soal nomor 3 biar lebih mudah, karena di sini persamaan kuadratnya dalam bentuk Y, ya. Yang kuadrat adalah dalam bentuk Y, berarti kita harus mengubah dulu fx itu harus kita ubah ke dalam fy-nya. Kita ubah ke dalam bentuk fy. Sehingga di sini kita tuliskan untuk persamaan yang kita gerak dulu di persamaan yang linear ini. Berarti y sama dengan x min 5. Ya, berarti di sini min 5 saya pindah ke ruas kanan sehingga menjadi plus 5. Jadi di sini diperoleh y sama dengan y plus 5 sama dengan x. Jadi di sini min 5 pindah ke ruas kiri, sehingga menjadi plus 5. Sehingga di sini kita dapatkan y plus 5 sama dengan x. Berarti x-nya sama dengan y plus 5. Ya, jadi maksud dari sini dari fx dirubah menjadi fy, artinya di sini kita ubah ke dalam bentuk x sama dengan y plus 5. Ya. Kemudian untuk persamaan yang y kuadrat, kita tulis di sini y kuadrat sama dengan 2x min 2. Caranya sama, di sini min 2x pindah ke ruas kiri menjadi plus 2x. Sehingga di sini kita dapat y kuadrat plus 2x sama dengan 2x. 2 itu bentuknya perkalian terhadap x, berarti perkalian pindah ke ruas kiri menjadi pembagian. Sehingga di sini kita peroleh y kuadrat plus 2 per 2 sama dengan x. Atau kalau kita bagi x-nya ke dalam masing-masing bagian ini, kita bagi ke dalam y kuadrat, berarti di sini kita dapatkan setengah y kuadrat. Kita bagi terhadap 2, berarti 2 dibagi 2 berarti 1. Kita dapatkan plus 1 sama dengan x. X-nya kalau kita tuliskan terlebih dahulu berarti x sama dengan setengah y kuadrat plus 1. Jadi kita akan mendapatkan dua persamaan, yaitu persamaan pertama x sama dengan y plus 5, persamaan kedua x sama dengan setengah y kuadrat plus 1. Selanjutnya adalah mencari titik potong x sama dengan y plus 5 dan x sama dengan setengah y kuadrat plus 1. Kita tulis dulu x sama dengan y plus 5. Setelah itu adalah x-nya ini kita ganti dengan yang ini. Ya, kita substitusikan sehingga di sini kita tuliskan setengah y kuadrat plus 1 sama dengan y plus 5. Yang ruas kanan saya pindahkan semua ke ruas kiri. Di sini plus y pindah ke ruas kiri menjadi min y. Plus 5 dari ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi min 5. Kita hitung sehingga di sini kita tulis setengah y kuadrat. Di sini saya tulis dulu yang y. Min y kemudian plus 1 dikurangi 5 berarti min 4 sama dengan 0. Selanjutnya di sini untuk mempermudah pemfaktoran saya kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan 2. Sehingga di sini setengah y kuadrat dikalikan 2 menjadi y kuadrat, min y dikalikan 2 menjadi min 2y, kemudian min 4 saya kalikan 2 menjadi min 8, sedangkan 0 saya kalikan 2 tetap menjadi hasilnya adalah 0. Dari sini bisa kita faktorkan, yaitu kalau dikalikan hasilnya adalah min 8, kalau ditambah hasilnya adalah min 2. Berarti pemilihan angkanya adalah plus 2 dan min 4. Plus 2 dikalikan min 4 hasilnya adalah min 8, plus 2 ditambah min 4 hasilnya adalah min 2. Berarti pemfaktoran ini sudah benar. Sehingga di sini y-nya sama dengan min 2. Ya, di sini y plus 2 sama dengan 0 kan. Kemudian plus 2 pindah ke ruas kanan menjadi min 2. Atau di sini y min 4 sama dengan 0, min 4-nya pindah ke ruas kanan sehingga menjadi y sama dengan plus 4. Jadi seperti itu. Jadi saya tulis langsung di sini ya. Selanjutnya adalah untuk x sama dengan setengah y kuadrat plus 1. Ini. Ya. Di sini kita cek
kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah. Di sini diperoleh A-nya sama dengan setengah, berarti positif. Kalau positif berarti kurvanya itu terbuka ke kanan. Oh ya, di sini karena persamaannya adalah yang kuadrat terhadap sumbu Y, maka bentuk kurvanya akan terbuka ke kanan atau ke kiri. Ya, kalau kurvanya dalam bentuk x kuadrat, itu kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Ya, karena di sini persamaannya dalam bentuk y kuadrat, maka kurvanya itu akan terbuka ke kanan atau terbuka ke kiri. Ya. Karena di sini A positif, kalau positif artinya adalah kurvanya terbuka ke kanan, berarti bentuknya seperti ini. Nah, jadi seperti itu, kurvanya terbuka ke kanan. Kemudian kita cari sumbu simetrisnya, berarti Y sama dengan min B per 2A. B-nya di sini 0, ya, A-nya di sini setengah. Sedangkan C-nya di sini 1. 1 ini adalah C. Sekali lagi saya ulangi, B-nya itu adalah koefisien dari Y. Y-nya kan tidak ada, berarti B-nya itu adalah 0. Sama dengan 0, karena Y-nya tidak ada, berarti B-nya itu sama dengan 0. Sedangkan A-nya adalah setengah. Ini. Sehingga di sini 0 dibagi 2 dikalikan setengah, hasilnya adalah 0. Berarti sumbu simetrisnya adalah Y sama dengan 0. Menentukan fungsi yang berada di paling kanan. Nah, kita fokuskan karena sumbu simetrisnya ini adalah Y sama dengan 0, berarti titik puncak kurva ini ada di Y sama dengan 0. Ya. Berarti kita mencari kurva yang berada di sebelah kanan, mana persamaan yang ada di sebelah kanan, dengan cara menentukan titik puncak dari berfokus pada titik puncak persamaan kuadrat ini. Ya. Sehingga kita substitusikan, kita pilih Y-nya yang sama dengan 0. Ini. Sehingga Y-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke yang ini, ke persamaan X sama dengan setengah Y kuadrat plus 1, sehingga Y-nya kita ganti 0, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 1. Ya. Sedangkan untuk yang persamaan ini, yang kedua, X sama dengan Y plus 5, Y-nya kita ganti 0, berarti X-nya sama dengan 5. Berarti di sini diketahui bahwa 5 itu ada di sebelah kanan dari 1. Berarti grafik atau persamaan yang ada di sebelah kanan yang ini. Ya. Jadi fungsi X sama dengan Y plus 5 ada di sebelah kanan fungsi X sama dengan setengah Y kuadrat plus 1. Ya, dari sini. Karena 5 itu ada di sebelah kanan dari 1. Berarti X sama dengan Y plus 5 itu ada di sebelah kanan dari fungsi X sama dengan setengah Y kuadrat plus 1. Sehingga sini kita dapatkan grafik ini. Ya. Sebenarnya untuk membentuk grafik ini kita peroleh dari apa yang kita kerjakan tadi. Jadi tidak perlu kita mencari atau menghitung grafiknya untuk setiap X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, tidak perlu seperti itu. Karena akan memakan waktu. Ya, jadi yang kita perlukan cuma titik potong tadi. Ya, titik potong tadi. Yaitu di titik potongnya itu di Y min 2 di sini. Dan Y sama dengan 4 di sini. Ya. Jadi itu yang kita perlukan yang pertama untuk sebagai batas intervalnya. Ya, ini batas atas yang Y sama dengan 4, sedangkan batas bawahnya yang Y sama dengan min 2. Ini batas bawah. Yang kedua adalah dari sini ke sini ini kita mencari mana kurva yang ada di sebelah kanan atau ada urutan kurvanya. Ternyata di sini Y sama dengan X sama dengan Y plus 5 ini yang ada di sebelah kanan. Sedangkan X sama dengan setengah Y kuadrat plus 1 ini ada di sebelah kirinya. Jadi tidak perlu kita menggambarkan kurva ini secara rinci karena akan makan waktu. Ya. Jadi yang diperlukan untuk mencari luas ini adalah titik potongnya, ya,
sebagai batas integralnya, integral atas dan integral bawahnya, batas integral atas dan batas integral bawahnya. Yang kedua adalah mana kurva yang ada di atas atau ada di bawah, yang ada di atas dan mana yang ada di bawah. Kalau posisi seperti ini berarti yang mana kurva yang ada di kanan dan mana kurva yang ada di kiri. Cuma itu saja sebenarnya. Nah, untuk mencari luas itu sama dengan kurva yang ada di atas dikurangi kurva yang ada di bawah. Kalau posisi kurvanya atas bawah. Sedangkan kalau kurvanya ada di posisi kanan kiri seperti ini, maka luasnya itu sama dengan luas kurva yang ada di kanan dikurangi kurva yang ada di kiri. Ya, jadi luasnya seperti ini. Ya, integralnya batas bawahnya tadi min 2, y sama dengan min 2, batas atasnya itu y sama dengan 4. Nah, buka kurung yang ada di kanan tadi yang garis ini, yang x sama dengan y plus 5. Berarti di sini y plus 5 dikurangi buka kurung yang ini yang ada di kiri. Berarti setengah y kuadrat plus 1 kurung dx. Ya. Jadi sebenarnya gambar ini tidak perlu juga tidak apa-apa. Tapi saya gambarkan secara presisi ya biar pemahamannya lebih jelas. Nanti kalian kalau mengerjakan soal tidak perlu digambar sepresisi ini, tinggal direka-reka saja. Oh, titik potongnya ada di sini, kemudian di sini berdasarkan bagian kedua ini yang yang persamaan garis ini ada di sebelah kanannya. Ya. Jadi seperti itu. Yang ini y sama dengan 1, ini ada di sini titik puncaknya. Kemudian saat y sama dengan 0 itu x-nya ada di 5. Berarti di sini. Sebenarnya ini adalah kuncinya ya, yang menunjukkan bahwa ini ada di kanan, ini ada di kiri. Jadi seperti itu. Kembali ke luas. Jadi kita dapatkan luas seperti ini ya. Di sini saya tuliskan lagi, berarti luasnya sama dengan integral min 2 sampai dengan 4 buka kurung y plus 5 tutup kurung min buka kurung setengah y kuadrat plus 1 tutup kurung dx. Kita hitung dulu yang ini. Di sini negatif dikalikan min setengah y kuadrat berarti min setengah y kuadrat, negatif dikalikan plus 1 berarti di sini min 1. Selanjutnya adalah saya urutkan dari pangkat y teratas terbesar. Berarti di sini saya tulis dulu min setengah y kuadrat ditambah y, kemudian 5 dikurangi 1 berarti plus 4. Ini bentuknya sudah sederhana, berarti tinggal kita integralkan. Berarti di sini min setengah dikalikan di sini y kuadrat. Berarti di sini kita integralkan menjadi 2 ditambah 1 pangkatnya ya. Sedangkan untuk koefisiennya di sini 1 per di sini 2 ditambah 1 harus sama dengan pangkatnya. Ya. Kemudian untuk y ini plus y ini berarti artinya adalah y plus 1. Berarti di sini koefisiennya saya tulis 1 per. Saya tinggalkan dulu, berarti di sini y pangkat 1 ditambah 1. Berarti pernya ini saya tulis dengan 1 plus 1 harus sama dengan pangkatnya. Ya, kemudian di sini 4 diintegralkan menjadi 4y. Dengan batas atasnya 4, batas bawahnya min 2. Kita sederhanakan dulu, 2 ditambah 1 berarti 3, pangkatnya juga sama, 2 ditambah 1 berarti 3. Kemudian di sini 1 ditambah 1 itu 2, pangkatnya juga sama, 1 tambah 1 2. Kemudian saya kalikan dulu, min setengah dikalikan 1 per 3, berarti min 1 per 6. Ini bentuknya sudah sangat sederhana, berarti tinggal kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya ya. Yang atas 4 berarti kita ganti atau substitusikan 4 ini ke dalam y-nya ini kita ganti dengan 4. Tadi di sini buka kurung setengah min 1 per 6. Di sini y-nya kita ganti 4 berarti 4 pangkat 3 ditambah setengah dikalikan di sini y-nya kita ganti dengan 4 berarti 4 kuadrat ditambah 4y berarti 4 kali 4. Ini untuk batas atasnya. Kemudian dikurangi yang batas bawahnya min 2. Y-nya kita ganti dengan min 2 berarti min 1 per 6 buka kurung min 2 pangkat 3 ditambah setengah dikalikan buka kurung min 2 pangkat 2 ditambah 4 dikalikan buka kurung min 2. Ini kita hitung
4 pangkat 3 berarti 64 dibagi 6 berarti 32 per 3 ya, ada minnya berarti min 32 per 3. Kemudian di sini 4 kuadrat 16 dikalikan setengah berarti 8. 4 kali 4 16. Kemudian di sini min 2 pangkat 3 berarti min 8. Min ketemu min plus berarti 8 dibagi 6 itu kita sederhanakan menjadi 4 per 3. Min 2 kuadrat berarti 4 dibagi 2 berarti 2. 4 dikalikan min 2 berarti min 8. Selanjutnya 8 ditambah 16 berarti 24. 2 dikurangi 8 berarti min 6. Selanjutnya di sini kita samakan penyebutnya ke 3 berarti 24 itu dikalikan 3 per 3 berarti hasilnya adalah 72 per 3. Di sini juga sama, kita samakan penyebutnya ke 3 berarti 6 dikalikan 3 per 3 hasilnya adalah 18 per 3. Selanjutnya min 32 per 3 ditambah 72 per 3 hasilnya adalah 40 per 3. Kemudian dikurangi di sini 4 per 3 dikurangi 18 per 3 hasilnya adalah min 14 per 3. Selanjutnya min ketemu min itu plus berarti 40 per 3 ditambah 14 per 3 hasilnya adalah 54 per 3. Jadi hasil akhirnya luasnya itu adalah 54 per 3. 54 per 3 ini kita sederhanakan dibagi 3 ya, hasilnya adalah 18. Jadi luasnya sama dengan 18 ya, hasil akhirnya 18. Soal nomor 4. Seorang manajer di suatu restoran menerima kiriman bahan makanan tertentu setiap hari Senin. Karena jumlah pengunjung sedikit pada awal minggu dan banyak pada akhir minggu, permintaan meningkat sesuai dengan majunya hari dalam satu minggu. Sehingga setelah X hari, barang inventaris tersebut jumlahnya Y satuan dengan persamaan Y sama dengan 49.000 dikurangi 1000 X kuadrat. Jika ongkos penyimpanan setiap hari adalah Rp500, tentukan jumlah seluruh ongkos pemeliharaan inventaris selama 7 hari. Yang pertama adalah kita mencari jumlah barang inventaris selama 7 hari dalam ruang penyimpanan. Ya, berarti itu sama dengan luas ruang penyimpanannya. Ya. Kalau luas penyimpanan berarti kita mencari integral. Integral dari mana? Integral dari jumlah barang tadi yang ini. Ya, sekali lagi ya, kalau kita punya barang ya kita mau letakkan ke dalam sebuah ruangan, berarti jumlah barang itu akan sama dengan luas ruangannya. Ya, karena jumlah barang dalam ruangan itu akan sama dengan luas ruangannya. Ya. Sehingga di sini kita cari integral, karena di sini 7 hari, berarti integralnya dari 0 sampai 7 hari. Ya. Nah, fungsinya kita pakai yang ini, yang kita integralkan. Buka kurung 49.000 min 1000 X kuadrat tutup kurung dx. Ini adalah jumlah barangnya dalam 7 hari. Berarti integralnya, sekali lagi saya ulangi, kan di sini jumlah barang dalam 7 hari kan sama dengan luas penyimpanan. Berarti integralnya itu adalah dari 0 hari sampai 7 hari. Sedangkan untuk apa yang diintegralkan itu adalah jumlah barangnya yang ini. Jadi seperti itu. Jadi di sini kita lihat bentuknya sudah sederhana, berarti tinggal kita integralkan. 49.000 kita integralkan menjadi 49.000 X. Sedangkan min 1000 X kuadrat kita integralkan menjadi min 1000 per. Kita fokus ke X nya dulu, berarti di sini X 2 ditambah 1 ya, berdasarkan definisi integral berarti pangkatnya ditambah 1, berarti di sini 2 ditambah 1. Kita kembali ke pernya lagi, berarti kita bagi dengan 2 ditambah 1 ya. 2 ditambah 1 ini 2 ditambah 1 ini diperoleh dari pangkatnya ini, nilainya harus sama dengan pangkatnya ini ya. Selanjutnya kita sederhanakan, 2 ditambah 1 itu 3, begitu juga dengan pangkatnya 2 ditambah 1 itu 3. Kalau bentuknya sudah sangat sederhana, tinggal kita substitusikan batas integralnya, batas atas dan batas bawahnya. Pertama kita integralkan, kita substitusikan batas atasnya itu 7. Berarti X-nya kita ganti dengan 7. Berarti 49.000 dikalikan 7. X-nya diganti 7. Dikurangi
1000 per 3 dikalikan X pangkat 3, berarti X nya kita ganti 7, berarti 7 pangkat 3. Ini untuk batas atasnya dikurangi batas bawahnya. X nya kita ganti 0, berarti 49.000 dikalikan 0 dikurangi 1000 per 3, 0 pangkat 3. Kita hitung 49.000 dikalikan 7, berarti hasilnya adalah 343.000. Kemudian di sini dikurangi 1000 per 3 dikalikan 7 pangkat 3, hasilnya adalah 343.000 per 3. Sedang di sini per 9.000 dikalikan 0, 0. Di sini 1000 per 3 kalikan 0, 0. Sehingga di sini kita samakan penyebutnya ke dalam 3. Berarti 343.000 dikalikan 3 per 3. Hasilnya adalah 1.029.000 per 3 dikurangi 343.000 per 3. Hasilnya adalah kita kurangi di sini, hasilnya adalah 686.000 per 3. Kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal itu adalah 228.666,66. Karena di sini bentuknya barang, berarti kita ambil yang bilangan bulatnya saja. Berarti kita ambil di 228.666. Jadi jumlah barang yang bisa kita simpan di ruangan penyimpanan itu sebanyak 228.666 ya. Jadi kita ambil bilangan bulatnya saja ya. Bukan dibulatkan. Kalau dibulatkan 6 ini kan jadi 7. Kalau kita ganti 6 jadi 7, itu ruangannya tidak akan muat. Ya. Kalau kita ambil yang bilangan bulatnya saja 228.666, berarti ruang penyimpanannya ini tersisa ruangan sedikit ruangan, tapi tidak nyampe satu barang, tidak muat satu barang. Hanya tersisa sedikit, itu hanya tersisa ruangan sekitar 0,66 ya. Jadi tidak muat satu barang. Jadi kita ambil yang bulatnya saja. Jumlah seluruh ongkos pemeliharaan inventaris selama 7 hari sama dengan, berarti jumlah barang tadi 228.666 dikalikan biaya penyimpanan setiap harinya Rp500 ya. Berarti sama dengan di sini kita peroleh 114.333.333.000 ya. Jadi kita peroleh 114.333.000 rupiah. Jadi ini adalah biaya ongkos pemeliharaan selama 7 hari. Soal nomor 5. Sebuah kabel memiliki berat 200 kg dengan panjang 100 meter. Kabel tersebut dan digantung secara vertikal dari atas sebuah gedung yang tinggi. Berapa usaha yang diperlukan untuk mengangkat kabel ke puncak gedung? Pertama, mencari interval dan besar gaya. Itu di sini intervalnya adalah berdasarkan panjang kabel. Ya, jadi dari 0 sampai ke 100 meter. Nah, sedangkan untuk mencari gayanya itu adalah massa dikalikan gravitasi ya. Jadi bukan massa saja, ingat sekali lagi di sini hati-hati ya. Jadi untuk mencari gaya itu adalah massa dikalikan gravitasi. Kalau kalian cuma massa gaya sama dengan massa tidak dikalikan gravitasi, berarti salah ya. Di sini massanya adalah 200 dibagi 100 dikalikan delta X. Delta X ini adalah panjang di sini kan kabel itu akan dicari gayanya perpotongan. Jadi di sini 200 ini
untuk 100 meter kan. Berarti kalau kita cari per meternya itu beratnya adalah 200 dibagi 100. Kita cari per meternya. Sedangkan delta X-nya ini adalah perpotongannya itu. Jadi kita cari panjang atau kita cari gayanya itu perpotongan dari kabelnya tadi. Ya. Sedangkan gravitasi bumi itu 9,8. Sehingga di sini 200 dibagi 100 itu 2 dikalikan 9,8 itu 19,6 delta X. Selanjutnya adalah mencari usaha yang diperlukan. Pertama adalah mencari usaha pada perpindahan ke I. Usaha ke I itu sama dengan gaya dikalikan perpindahan ke I. Ya. Atau di sini artinya adalah perpindahan ke I itu artinya perpindahan kabel ke I, ya. Jadi di sini gayanya tadi kita peroleh 19,6 dikalikan delta X, sedangkan perpindahan kabel ke I-nya itu kita tulis sebagai XI. Ya, jadi seperti itu. Jadi gaya ke I-nya itu sama dengan usaha ke I-nya itu sama dengan gaya dikalikan perpindahan kabel ke I-nya. Sehingga kalau kita bawa ke jumlah Riemann, ya, berarti di sini jumlah Riemann berarti kabel ini yang 100 meter ini kita bagi ke dalam, kita potong kecil-kecil sampai tak hingga, ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini kita fokuskan pada kabelnya, bukan pada massanya, pada panjang kabelnya, bukan pada berat kabelnya, ya, tapi pada panjang kabelnya. Jadi di sini kalau kabel tadi kita potong-potong sampai tak hingga, limit n kita hingga, berarti sigmanya I sama dengan 1 sampai ke n 19,6 dikalikan delta X dikalikan XI sama dengan delta X-nya ini saya letakkan ke belakang, berarti limit n mendekati tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai n 19,6 dikalikan XI dikalikan delta X, ya. Nah, di sini, ya, ini adalah total usahanya, sedangkan di sini adalah usaha ke perpindahan ke I-nya. Nah, sehingga ini adalah totalnya ketika kabel tersebut dibagi ke dalam bentuk kecil-kecil. Pada posisi ini kita bisa menuliskan jumlah Riemann ini sama dengan nilai integral, ya. Sehingga di sini integralnya batasnya dari 0 sampai dengan 100, ya. Di sini 19,6 XI-nya kita ganti X. Sedangkan delta X-nya kita ganti dengan dx. Ya, sekali lagi jumlah Riemann untuk n mendekati tak hingga itu nilainya akan sama dengan integral. Ya, jadi seperti itu. Kita hitung. Ini integralnya sudah bentuk sederhana sehingga kita hitung 19,6x kita integralkan menjadi 19,6 per, kita fokus ke x-nya, berarti x-nya ini tidak ada pangkatnya, berarti artinya pangkatnya 1. Berarti di sini x pangkat 1 ditambah 1 berdasarkan definisi integral, pangkatnya ditambah 1. Kemudian pernya tadi kita tulis 1 tambah 1 harus sama dengan pangkat x-nya tadi, ya. Dengan batas atasnya 100, batas bawahnya ini 0. Kita hitung 1 tambah 1 2, kemudian pangkatnya juga sama, 1 tambah 1 itu adalah 2, ya. Selanjutnya 19,6 dibagi 2 hasilnya adalah 9,8. Ini bentuknya sudah sangat sederhana, tinggal kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya. Kita cari batas atasnya dulu, berarti 19,8, x-nya ini diganti dengan 100, berarti 100 kuadrat. Dikurangi, kita cari batas bawahnya, 9,8, x-nya ini diganti dengan 0, berarti 0 kuadrat. Kita hitung, 100 kuadrat ini sama dengan 10.000, 9,8 dikalikan 10.000, berarti hasilnya adalah 98.000. Sedangkan di sini 9,0 itu 0, ya, berarti hasilnya 98.000. Jadi usaha ini diperlukan untuk mengangkat kabel
ke puncak gedung adalah 98.000 Joule. Ya. Jadi hasil akhirnya adalah 98.000 Joule. Demikian pembahasan latihan soal 4.5 nomor 1 sampai dengan 5 halaman 167. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.